Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Diskusi kami menghasilkan suatu aplikasi bernama Konsulki. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcelus Granianus Perdana. Nama saya Audrey Papita Maristella. Nama saya Erik Roberto Johan. Oke, next. Tujuan aplikasi ini adalah pertama masalah. Kita melihat adanya peluang besar yang dapat kita manfaatkan dari kemajuan iptek di bidang kedokteran. Tujuan dengan memanfaatkan iptek membuat dunia bidang kedokteran dapat terlaksana lebih efektif dan maksimal. Sebab belum banyak yang memanfaatkan kemajuan teknologi pada bidang kedokteran. Akibatnya, kita merasa kemajuan iptek belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga efektivitas belum maksimal juga. Next. Yang pertama ada aplikasi Halo Dokter. Keunggulan dari aplikasi ini adalah yang pertama, melakukan chatting dengan dokter secara langsung. Kedua, memberikan informasi mengenai penyakit yang sangat lengkap. Tiga, memberikan informasi mengenai obat yang sangat lengkap juga. Keempat, melakukan janji dengan dokter. Kekurangan dari aplikasi ini adalah pertama, belum adanya fitur khusus untuk satu orang yang membutuhkan tempat reminder mengenai obat, makanan, atau hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kedua, belum adanya penanganan penyakit mental yang melibatkan dokter psikolog. Potensi yang dapat kami kembangkan adalah yang pertama, informasi mengenai penyakit dan obat. Kedua, menambahkan fitur khusus untuk orang tertentu sesuai kebutuhannya dan memberikan saran mengenai penyakitnya. Ketiga, fitur tambahan di bagian kesehatan jiwa. Next. Yang kedua, ada Check Your Health. Keunggulan aplikasi ini yang pertama, dapat mengecek kesehatan kita dengan cara memasukkan gejala yang dapat kita rasakan ke aplikasi. Kedua, memberikan beberapa kemungkinan penyakit yang sedang menjangkit. Dan yang ketiga, dapat mengontrol kesehatan kita. Kekurangan dari aplikasi ini tidak terlalu akurat, hanya mengirimkan beberapa gejala. Potensi yang dapat kami kembangkan adalah pertama, mengenali lebih detail penyakit yang menjangkit kita. Kedua, mengontrol pasien untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau makan makanan yang dapat memperburuk keadaan pasien. Ketiga, menambahkan contoh obat-obatan. Keempat, alarm yang mengingatkan pasien untuk meminum obat. Next. Ketiga, ada Relief. Keunggulan aplikasi ini pertama, identitas terjamin kerahasiaannya. Kedua, reliever atau psikolog tidak pandang bulu untuk menerima masalah pasien. Ketiga, bisa langsung berkonsultasi dengan psikolog. Kekurangan dari aplikasi ini, untuk berkonsultasi dengan psikolog langsung dikenakan biaya 75.000. Kedua, ada reliever yang bukan lulusan psikolog dan bisa memberikan pendapat kapanpun. Potensi yang dapat kami kembangkan, pertama, menambahkan fitur mental health test untuk mengetahui gejala kondisi kesehatan mental pasien. Kedua, merekrut psikolog yang benar-benar lulusan psikolog. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Erik. Baik, ini merupakan fungsi dari aplikasi kita. Terdapat beberapa fitur, yaitu info dan obat atau penyakit, jadwal bertemu dengan dokter, mengingat individu, konsultasi dengan psikolog, dan tes kesehatan mental. Next. Yang pertama dari fitur kita adalah informasi obat dan penyakit. Di fitur ini berisi informasi mengenai obat-obatan dan penyakit tertentu yang dapat kita cari. Misalnya kita mengalami demam, kita dapat mencari informasi mengenai demam dan obat-obat yang dibutuhkan untuk demam tersebut. Nah, di fitur ini dapat diakses secara publik dan secara gratis, sehingga menjadi sumber informasi bagi publik dan juga menjadi daya tarik aplikasi. Next. Fitur kedua yaitu janji bertemu dengan dokter atau appointment. Nah, sebelum mengakses menu ini, pengguna harus mencantumkan informasi ke akun terlebih dahulu. Informasi itu berupa GPS dan lain-lain. Nah, pengguna dapat melakukan appointment via aplikasi dengan dokter terdekat serta waktu yang sudah terjadwal di aplikasi. Jadi di aplikasi kita akan mencantumkan jadwal untuk melakukan appointment dengan dokter yang kita tentukan sendiri. Nah, appointment diajukan oleh pengguna setelah mengisi data dan kemudian dapat diterima oleh dokter. Data tersebut berisi nama, golongan darah, dan gejala dari penyakit kita. Next. Pengingat individu. Fitur ini dapat diakses hanya setelah melakukan appointment dengan dokter. Nah, jadi setelah kita melakukan appointment dengan dokter, dokter akan memberikan akses untuk fitur ini. Fitur ini berguna sebagai sumber informasi bagi pasien mengenai penyakit yang telah didiagnosis oleh dokter sebelumnya. Nah, fitur ini juga memiliki beberapa menu seperti reminder obat, alarm obat,
aktivitas apa yang sebaiknya dihindari dan dilakukan, makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari, serta juga berisi saran pribadi bagi dokter. Jadi seperti orang ada demam dan ada flu juga, itu membutuhkan saran khusus dari dokter yang bersangkutan. Next. Konsultasi dengan psikolog. Di fitur ini kita dapat berkonsultasi dengan psikolog. Nah, orang-orang yang memiliki gangguan suasana hati seperti depresi, kegelisahan, demensia, atau stres, dan sebagainya, dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog via online. Nah, psikolog yang kami bekerja sama dengan kita, itu psikolog yang sudah memang berkompeten. Tentu saja dikenai biaya ketika ingin berkonsultasi. Next. Tes kesehatan mental. Ini merupakan fitur tambahan aplikasi kita. Nah, pada aplikasi kita dapat melakukan tes kesehatan mental untuk mengetahui suasana hati kita seperti apa. Nah, tes kesehatan mental juga berfungsi ketika kita ingin melakukan pengecekan terhadap psikolog. Jadi psikolog dapat mengambil hasil dari tes kesehatan mental sebagai informasi tambahan. Next. Ini merupakan bagian dari aplikasi kita. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan nanti. Next. Ini merupakan bagian untuk dokter dan psikolog. Untuk detailnya akan kita jelaskan lebih nanti. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Oke, di sini ada tampilan login atau register. Pertama, nanti pengguna akan disuguhkan dengan sign up dan login. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka akan melakukan sign up. Setelah nanti ada proses memasukkan data diri. Setelah memasukkan data diri, maka proses akan melalui verifikasi email. Setelah verifikasi email selesai, maka proses sign up berhasil dan pengguna dapat login. Next. Ini adalah tampilan dari menu kita dan ada 5 menu. Yang pertama informasi obat dan penyakit, kedua janji bertemu dengan dokter, ketiga pengingat individu, keempat konsultasi psikolog, dan kelima tes kesehatan mental. Ini ada informasi obat dan penyakit. Yang pertama ada 2 submenu di informasi obat dan penyakit. Yang pertama ada informasi obat. Nanti setelah memencet informasi obat, maka akan muncul search box. Dan di search box itu akan dimasukkan dengan gejala atau penyakit, maka akan muncul berbagai macam obat. Next. Di sini ada informasi penyakit. Nanti setelah memasukkan search box gejala-gejala penyakit, maka akan menampilkan penyakit-penyakit yang menginfeksi dan bagaimana cara pengobatannya. Di situ ada informasi obat juga yang tadi dijelaskan, ada penjelasan obat tersebut dan peringatan sebelum mengonsumsi obat serta dosis-dosis yang dibutuhkan. Next. Di sini ada tampilan janji bertemu dengan dokter. Pertama nanti pasien akan mengisi data diri. Setelah itu nanti pasien akan memilih dokter mana yang ingin dikunjungi. Setelah itu nanti pengguna akan memulai appointment. Lalu pengguna akan mengirimkan keluh kesahnya kepada dokter. Next. Nanti pengguna akan menetapkan jadwal untuk bertemu dengan dokter. Lalu pengguna akan menggunakan GPS untuk mencari dokter terdekat dari pengguna tersebut. Setelah menemukan dokter, maka pengguna akan langsung menuju ke tempat dokter tersebut. Lalu segera berkonsultasi dengan dokter. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Baiklah, ini merupakan fitur pengingat individu. Di fitur ini sendiri terdapat beberapa menu yang aktivitas, informasi penyakit, cek dokter, pengingat obat, saran dokter, dan makanan. Nah, yang menu pertama, aktivitas, itu berisi mengenai aktivitas yang sebaiknya dihindari dan sebaiknya dilakukan. Pada aktivitas sendiri terdapat 2 submenu lagi yang dapat kita pilih. Nah, untuk informasi penyakit, ini berisi informasi mengenai penyakit yang telah didiagnosis oleh dokter sebelumnya.
Nah, jika kita terkena sinusitis akan muncul mengenai informasi mengenai penyakit sinusitis. Yang ketiga, cek dokter. Kita dapat cek dokter dan memberi perkembangan mengenai penyakit kita dan kondisi kita kepada dokter. Nah, yang keempat ada pengingat obat. Pada fitur ini kita dapat mengatur alarm pengingat obat. Yang ini contohnya ada vitamin A, vitamin B, dan dapat kita tambah, misalnya ingin vitamin C, dapat kita tambah lagi. Kemudian ada menu setting. Next. Nah, misalnya kita ingin menambahkan vitamin A, kita klik tombol tambah tadi, kemudian kita dapat mengatur waktu dan hari dan jam sebagai waktu untuk mengkonsumsi vitamin A. Nah, kemudian kita dapat mengatur settingnya berupa berapa besar suara yang ingin kita alarmkan, berapa besar getarannya, apakah hanya ingin suara atau hanya ingin getaran, dapat kita atur. Kemudian ini merupakan saran dokter, jadi jika seseorang terkena demam dan flu seperti tadi itu membutuhkan saran yang lebih khusus gitu, jadi ini merupakan saran dokter untuk pasien. Nah, makanan sendiri terdiri dari dua sub menu juga. Yang pertama, makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan makanan yang sebaiknya dihindari. Kemudian ada, jika kita men-slide ke kanan akan muncul menu seperti ini yang menunjukkan informasi OP, janji bertemu, pengingat individu terkunci karena harus melakukan appointment agar dapat mengaksesnya. Kita juga dapat sign out dari sini. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Baiklah, jadi di sini terdapat tampilan untuk konsultasi psikolog. Nah, pada konsultasi psikolog ini terbagi menjadi dua submenu, yaitu berkonsultasi dengan psikolog dan informasi mengenai kesehatan mental. Apabila pasien mengklik submenu informasi mengenai kesehatan mental, maka akan muncul semacam search box, di mana pasien bisa mengisi apapun itu mengenai kesehatan mental. Nah, selanjutnya apabila pasien sudah mengisi kesehatan mental, maka akan muncul informasi mengenai kesehatan mental itu. Akan muncul penjelasan seperti gambar ketiga ini. Nah, selanjutnya apabila pasien mengklik submenu untuk berkonsultasi dengan psikolog, maka akan terbagi menjadi 5 submenu lainnya lagi. Yang pertama yaitu untuk pilih psikolog. Nah, pada pilih psikolog ini, pasien bisa memilih psikolog yang mungkin dia ingin berkonsultasi dengan psikolog tersebut. Dan juga di sini ada terbagi menjadi psikolog spesialis hubungan, spesialis keluarga, spesialis karir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada submenu yang kedua, yaitu pilih jadwal konsultasi bersama psikolog. Nah, di sini terdapat jadwal konsultasi di mana ada jadwal bersama pasien dan juga di mana tidak ada jadwal bersama pasien. Selanjutnya yaitu submenu pembayaran. Jadi di sini pasien diminta untuk terlebih dahulu mengisi kartu detailnya untuk pembayaran agar bisa berkonsultasi dengan psikolog. Untuk submenu keempat, yaitu menunggu konfirmasi psikolog. Jadi di sini pasien harus menunggu terlebih dahulu konfirmasi dari si psikolog. Dan untuk yang terakhir, submenu yang kelima, yaitu berkonsultasi atau chat bersama psikolog. Nah, di sini adalah tampilan tes kesehatan mental. Di sini hanya terdapat satu submenu aja, yaitu ambil tes. Nah, setelah pasien mengklik submenu ambil tes ini, maka akan dialihkan ke tampilan di mana pasien harus mengisi data pribadi. Cukup mengisi data pribadi, email, dan nama aja. Selanjutnya akan dibawa ke berbagai macam tes kesehatan mental yang aplikasi kita tawarkan. Misalkan depresi. Nah, apabila pasien mengklik tes depresi ini, akan muncul berbagai macam pertanyaan seperti gambar keempat. Nah, kemudian setelah pasien sudah menjawab semua pertanyaan yang ada, maka akan muncul hasil dari pasien. Nah, pasien bisa mengirimkan hasilnya melewati email atau mungkin dia tidak ingin mengirimkannya. Nah, selanjutnya adalah tampilan untuk dokter dan psikolog. Nah, pada menu di awal di situ terdapat register untuk pasien atau dokter atau psikolog. Nah, di sini adalah tampilan untuk apabila ingin login sebagai dokter atau psikolog. Nah, tinggal dipilih aja apabila kita adalah dokter atau psikolog, lalu mengisi email dan password kita. Nah, apabila mengisi dokter, maka tampilannya muncul seperti gambar kedua, di mana terbagi lagi menjadi 3 submenu, yaitu jadwal konsultasi, konfirmasi permintaan konsultasi, dan juga daftar pasien. Nah, pada jadwal konsultasi ini terdapat jadwal si dokter yang terdapat seperti gambar ketiga ini.
Selanjutnya adalah submenu konfirmasi permintaan konsultasi. Nah, jadi di sini dokter bisa mengklik konfirmasi apabila dia ingin berkonsultasi dengan pasien ini atau tidak. Selanjutnya adalah daftar pasien. Nah, pada daftar pasien ini terbagi lagi menjadi submenu, terdapat 3 submenu lainnya. Yang pertama adalah berkonsultasi atau chat bersama pasien. Nah, di sini kelihatan pada gambar kelima adalah contoh chat bersama pasien. Nah, lalu ada submenu untuk rekomendasi obat dari dokter. Nah, di sini dokter bisa mencari obat yang mungkin dia bisa rekomendasikan kepada si pasien. Nah, lalu yang terakhir adalah submenu untuk tutup akun. Nah, di sini dokter bisa menutup akun apabila sudah selesai berkonsultasi bersama pasien. Nah, pada tampilan psikolog sini itu nggak jauh berbeda dengan yang tadi, yang tampilan bersama dokter, tapi perbedaannya terletak pada saran yang diberikan pada dokter. Pada psikolog ini tidak terdapat submenu seperti tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah.